Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai gaji pensiunan untuk pegawai negeri sipil tahun 2025, penyesuaian berdasarkan masa kerja dan golongan terakhir. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, pada tahun 2025 pemerintah akan menerapkan kebijakan baru mengenai gaji pensiunan bagi pegawai negeri sipil. Dan kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dan salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah terkait dengan gaji pensiun yang akan disesuaikan dengan golongan terakhir yang dijabat oleh seorang PNS sebelum memasuki masa pensiun. Artinya, besaran gaji pensiunan yang diterima oleh seorang PNS akan berbeda-beda bergantung pada golongan terakhir yang mereka emban selama masa tugasnya. Dan untuk peraturan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai cara perhitungan gaji pensiun berdasarkan golongan. Semakin tinggi golongan terakhir seorang PNS sebelum pensiun, maka semakin besar pula gaji pensiun yang akan diterimanya. Sebaliknya, jika semakin rendah golongan yang dijabat, maka semakin kecil pula jumlah yang akan diterima setiap bulan oleh pensiunan PNS tersebut. Terkait dengan rincian besaran gaji pensiunan berdasarkan golongan. Berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku pada tahun 2025, gaji pensiunan PNS akan dihitung berdasarkan golongan terakhir yang dimiliki. Dan berikut ini adalah rentang nominal gaji pensiun yang akan diterima oleh pensiunan PNS di setiap golongan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PP Nomor 8 Tahun 2024. Untuk yang pertama adalah pensiunan PNS golongan 1. Dimulai dari golongan 1A, gaji pensiun berkisar antara Rp1.748.100 hingga mencapai Rp1.962.200. Kemudian untuk golongan 1B mencapai nominal Rp2.077.300. Untuk golongan 1C mencapai Rp2.165.200 dan untuk golongan 1D mencapai nominal Rp2.256.700. Selanjutnya untuk pensiunan PNS golongan 2 dimulai dari golongan 2A mencapai nominal Rp2.833.900. Lalu untuk golongan 2B mencapai Rp2.933.800. Kemudian untuk golongan 2C mencapai Rp3.078.700. Dan untuk golongan 2D mencapai Rp3.078.700. Selanjutnya untuk pensiunan PNS golongan 3 dimulai dari golongan 3A mencapai nominal Rp3.558.600. Lalu untuk golongan 3B mencapai Rp3.709.200. Kemudian untuk pensiunan golongan 3C mencapai Rp3.866.100 dan untuk pensiunan PNS golongan 3D mencapai nominal yaitu sebesar Rp4.029.600. Kemudian untuk golongan yang terakhir adalah pensiunan PNS golongan 4 dimulai dari golongan 4A mencapai nominal Rp4.200.000. Lalu untuk golongan 4B mencapai Rp4.377.800. Kemudian golongan 4C mencapai Rp4.562.900. Kemudian golongan 4D mencapai Rp4.755.900 dan untuk golongan 4E mencapai nominal Rp4.957.100. Dan dari rincian tersebut dapat dilihat bahwa pensiunan PNS dari golongan 4 yang merupakan golongan tertinggi akan menerima gaji pensiun yang lebih besar dibandingkan dengan pensiunan dari golongan yang lebih rendah.
Sebaliknya, pensiunan dari golongan 1 akan menerima gaji pensiun yang lebih kecil, dan hal ini mencerminkan pengakuan terhadap lama waktu bekerja dan posisi yang dijabat selama masa karier seorang PNS. Selanjutnya adalah terkait dengan batas usia pensiun PNS. Karena selain mengatur besaran gaji pensiun, peraturan itu juga menetapkan batas usia pensiun bagi PNS berdasarkan jabatan yang dipegang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk batas usia pensiun bagi PNS dibedakan antara jabatan manajerial dan non-manajerial. Dan berikut ini adalah ketentuan batas usia pensiun bagi PNS sesuai dengan jabatan yang dijabat. Yang pertama adalah jabatan manajerial, terdiri dari pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama. PNS yang menduduki jabatan-jabatan ini akan pensiun pada usia 60 tahun. Selanjutnya adalah administrator dan pengawas. PNS yang menjabat sebagai administrator atau pengawas akan pensiun pada usia 58 tahun. Kemudian yang kedua adalah jabatan non-manajerial, yaitu diantaranya adalah pelaksana. PNS yang menduduki jabatan pelaksana akan pensiun pada usia 58 tahun, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur lebih lanjut. Selanjutnya adalah pejabat fungsional. Bagi pejabat fungsional, usia pensiun diatur dalam PP nomor 17, maksud kami PP nomor 11 tahun 2017. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ahli utama, akan pensiun pada usia 65 tahun. Lalu untuk ahli madya akan pensiun pada usia 50 tahun, dan ahli muda, ahli pertama dan keterampilan akan pensiun pada usia 58 tahun. Dengan adanya ketentuan batas usia pensiun yang jelas, PNS dapat lebih mempersiapkan diri mengikuti masa pensiun. Hal ini juga membantu pemerintah dalam merencanakan rotasi dan pengisian jabatan yang lebih efektif, serta memastikan bahwa PNS yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dapat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pentingnya persiapan pensiun bagi PNS. Bagi PNS yang mendekati usia pensiun, informasi tentang besaran gaji pensiun dan batas usia pensiun sangatlah penting, karena dengan adanya peraturan yang menetapkan gaji pensiun berdasarkan golongan terakhir yang dijabat, PNS dapat lebih merencanakan masa depan keuangan mereka. Semakin tinggi golongan yang mereka pegang, semakin besar pula gaji pensiun yang akan diterima. Selain itu, bagi PNS yang sudah berada pada usia pensiun, mereka harus memastikan bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dari segi finansial maupun aspek lainnya, untuk memasuki fase pensiun dengan kesiapan yang matang. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai gaji pensiun dan batas usia pensiun, diharapkan PNS dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan memperoleh jaminan keuangan yang sesuai dengan kontribusi mereka selama bekerja. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.